Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yolinda Ratnafari dengan NIM 19135057 akan mempresentasikan tugas mengenai laporan studi kelayakan bisnis perhotelan. Bab 1, pendahuluan mengenai latar belakang. Kota Sawalunto merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat yang berjarak 95 km dari Kota Padang, yaitu ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Kota Sawalunto telah lama dikenal sebagai kota tambang, terutama dengan melimpahnya jumlah batu bara di kota tersebut. Pada tahun 2019, tambang batu bara Ombilin Sawalunto resmi ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO dan berpotensi sebagai objek wisata unggul. Hotel merupakan salah satu akomodasi yang menjanjikan dalam setiap kawasan wisata ramai pengunjung, tidak terkecuali pengunjung di luar dari kawasan wisata tersebut. Hotel memberikan pelayanan yang mengutamakan kepuasan pelanggan dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas sebagai pendukung kenyamanan para tamu yang menginap. Dilihat berdasarkan kualifikasi bintang, hotel dibedakan menjadi hotel bintang 1, bintang 2, bintang 3, dan bintang 5. 1.2 Maksud dan tujuan. 1. Nilai manfaat, yaitu seiring berkembangnya objek wisata pastinya memerlukan akomodasi yang nyaman. Membuka hotel sebagai akomodasi di sekitar kawasan wisata dapat memberikan prospek usaha yang baik dan menjanjikan. Saat ini bisnis hotel di sekitar kawasan wisata banyak dicari oleh calon pelanggan, terutama yang berasal dari luar daerah. 2. Target dan perkembangan usaha, persiapan lokasi, pengelolaan SDM, hingga persiapan lini yang mendukung seperti tata letak ruang, restoran, kamar, toilet, dan fasilitas lainnya. Hotel ini bisa digolongkan dalam hotel bintang 3 di mana memiliki fasilitas yang memenuhi persyaratan hotel berbintang dan lokasi yang strategis. 1.3 Mengenai ruang lingkup. Penyusunan studi kelayakan ini dilakukan secara sistematis yang mengevaluasi dan menganalisis berbagai aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dari sumber daya manusia, aspek hukum legalitas, serta aspek ekonomi. 1.4 Metode, yaitu metode meliputi pengumpulan data dan pengkajian data dan studi kepustakaan. Selanjutnya, bab 2 yaitu aspek hukum dan legalitas. 2.1 Mengenai badan hukum perusahaan dengan nama Hotel Selarang Hotel, alamat perusahaan Kota Sawalunto, Provinsi Sumatera Barat, bidang usaha jasa dan akomodasi, serta bentuk perusahaan berupa perseroan terbatas atau PT. Adapun perizinannya meliputi perizinan lahan, formulir permohonan, fotokopi KTP atau identitas pemohon, fotokopi akta pendirian pengesahan, fotokopi bukti kepemilikan tanah, fotokopi SPPT, persetujuan tetangga, gambaran rencana tata letak bangunan, gambar atau situs orientasi, dokumen lingkungan AMDAL atau UKL-UPL atau SPPL, izin lingkungan untuk kegiatan yang dipersyaratkan, persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat persetujuan pemanfaatan ruang dari wali kota, surat kuasa apabila dikuasakan pengurusannya. Yang kedua, bagian perizinan pembangunan hotel, yaitu yang pertama akte pendirian perusahaan dari 2 notaris setempat PT atau CV, yang kedua NPW atau WP, nomor pokok wajib pajak, selanjutnya surat tanda terdaftar perusahaan, berikutnya surat izin tempat usaha dari Pemda setempat, lalu surat tanda rekanan dari Pemda setempat, kemudian SIUP setempat, dan yang terakhir surat tanda terbit yang dikeluarkan oleh Kanwil Departemen Penerangan. Ketiga, perizinan pengoperasian atau menjalankan hotel harus dipenuhi dan diselesaikan, yaitu terdiri dari akta pendirian perusahaan oleh Departemen Kehakiman, surat keterangan domisili perusahaan oleh kecamatan, nomor pokok wajib pajak oleh Dirjen Pajak, izin usaha hotel bintang oleh Departemen Pariwisata, surat izin usaha perdagangan oleh Departemen Perdagangan, TDP oleh Departemen Perdagangan, izin gangguan atau HO oleh Pemda, nomor pokok pajak daerah oleh Dispenda, izin mendirikan bangunan oleh Pemda, SIPPT oleh Pemprov, izin penggunaan bangunan oleh Pemda, rekomendasi PLN oleh PLN, pemakaian motor diesel oleh Departemen Pertambangan,
izin usaha kelistrikan oleh Departemen Pertambangan, izin membangun prasarana jalan atau tata air oleh Departemen PU, izin pengelolaan limbah oleh Bapedalda, izin rekomendasi Dinas Kebakaran oleh Dinas Kebakaran, penggunaan instalasi penyaluran petir oleh Disnaker, izin sementara pemakaian lift oleh Dipnaker, izin pemakaian elevator oleh Dipnaker, izin menggunakan gondola oleh Dipnaker, dan layak sehat oleh Departemen Kesehatan. Selanjutnya bab 3 mengenai aspek pasar dan pemasaran. Bagian A, gambaran umum prospek pasar produk. Yang pertama, letak geografis. Secara geografis, Provinsi Sumatera Barat terletak pada lintang 054 lintang utara sampai dengan 30 derajat lintang selatan serta 980 Gambaran umum prospek pasar produk. 1. Letak geografis. Secara geografis, Provinsi Sumatera Barat terletak pada garis lintang 54 derajat lintang utara sampai 30 derajat lintang selatan serta 36 derajat sampai 53 derajat bujur timur dengan luas wilayah 42.013 km pangkat 2 atau 4.201.300 ha. Luas perairan Provinsi Sumatera Barat lebih kurang 186.500 km pangkat 2 dengan jumlah pulau besar dan kecil sekitar 345 pulau. Sawalunto adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Sumatera Barat atau Indonesia yang terletak 95 km sebelah timur laut Kota Padang, dikelilingi oleh 3 kabupaten Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok, Kabupaten Sejunjung, dan Kabupaten Sejunjung. Kota Sawalunto memiliki luas 273,45 km yang terdiri dari 4 kecamatan dengan jumlah penduduk lebih dari 66.962 jiwa. Tinjauan umum kawasan Kota Sawalunto secara geografis berada pada 0,34 sampai 0,46 lintang selatan dan 1041 sampai 1049 bujur timur. Berbatas setelah utara dengan Kabupaten Tanah Datar, sebelah timur dengan Kabupaten Sawalunto atau Sejunjung, dan sebelah selatan barat dengan Kabupaten Solok. Kota Sawalunto dikenal sebagai kota tambang dengan luas wilayah 27.345 ha atau 273,45 km pangkat 2. Kependudukan. Jumlah penduduk kawasan Kota Sawalunto pada tahun 2019 sebesar 62.524 jiwa, terdiri dari 4 kecamatan dan 10 kelurahan. Kebudayaannya sebagian besar ranah Minang. Kebudayaan yang ada di Kota Sawalunto tidak lepas dari pengaruh oleh kebudayaan Minangkabau, di mana sifat-sifat kebudayaan dan adat istiadat masih sangat diperhatikan di antara masyarakatnya. Kepariwisataan. Brand pariwisata Kota Sawalunto merupakan kristalisasi dari karakter dan ciri khas yang selalu melekat di keseharian masyarakat. Analisis pasar. Kota Sawalunto memiliki daya tarik wisata utama, yaitu wisata yang sangat menarik bangunan yang bersejarah. Kondisi lokasi proyek pembangunan hotel atau yang dinamakan Selarang Hotel terletak di daerah yang strategis, yaitu Kecamatan Talawi Hilir dekat Taman Satwa Kandi. Penggunaan lahan existing. Penggunaan untuk lokasi Selarang Hotel dengan menggunakan aset investasi yang dimiliki seluas 800 sampai 1.200. Sebagai informasi tambahan, berdasarkan ketentuan Kota Sawalunto, diketahui harga per meter dari lahan tersebut sekitaran Rp1.900.000. Aksesibilitas. Seperti yang sudah disebutkan bahwa proyek Selarang Hotel sangat strategis. Lokasinya dekat dengan objek wisata Taman Satwa Kandi dengan mengandalkan lokasi proyek strategis.
menjadi daya tarik bagi pariwisata. Bagian B, pengertian permintaan. Dari segi permintaan, hal yang harus diperhatikan dalam analisis permintaan adalah jumlah wisatawan yang datang berkunjung di Sumatera Barat, rata-rata tamu yang minat, volume wisatawan yang datang berkunjung ke Kota Sawalunto, perkembangan keadaan pasar sasaran, pasar aktual, dan kemungkinannya ada pasar baru. C. Pengertian penawaran. Berbeda dari penyajian data yang berdasarkan kepada penawaran, dalam hal ini disajikan yang merupakan penawaran dalam bidang akomodasi yang mana dianalisis dengan 3 cara berbeda, yaitu kuantitatif, kualitatif, dan lokasi. Analisis permintaan melihat potensi pasar yang ada di wilayah Kota Sawalunto dapat dikatakan cukup menjanjikan, tetapi tidak dapat dikatakan final tanpa adanya analisis permintaan. Oleh karena itu, di bawah ini berupa analisis permintaan sesuai dengan apa yang dapat diperoleh berdasarkan data situs resmi pemerintahan Kota Sawalunto mengenai jumlah wisatawan Kota Sawalunto. Yang terdapat berikut tabel jumlah kunjungan wisatawan dari tahun 2013 sampai 2017 dengan sumber Badan Pusat Statistik 2017. Jumlah wisatawan Sumatera Barat mengalami peningkatan pada tahun 2013 sampai 2017. Berikut data proyeksi wisatawan di Kota Sawalunto pada 2017 sampai 2016 yang merupakan sumber data dari data olahan. Selanjutnya, analisis penawaran. Setelah melakukan analisis permintaan, maka selanjutnya melakukan analisis penawaran. Dilakukan untuk mengetahui kondisi Kota Sawalunto, khususnya daerah sekitar kota tersebut, yang memberikan penawaran bagi wisatawan. Pendekatan yang diambil merupakan pendekatan kuantitatif, kualitatif, serta lokasi. Bagian F, analisis hubungan permintaan dan penawaran. Setelah melakukan analisis permintaan penawaran, maka dilakukan analisis hubungan antara permintaan dan penawaran. Berikut dijelaskan pada tabel 4, yaitu mengenai tingkat hunian kamar. Nama hotel yang ada di sekitaran kawasan tersebut ada Paris City Garden Hotel, Kasombilin Hotel, Asosiasi Hotel Homestay Sawalunto, Sumber Rekayasa. Lalu tabel selanjutnya, tabel bagian 5, perkiraan permintaan kamar hotel 2016 sampai 2025 sebagai berikut, merupakan sumber data olahan. Kemudian tabel 6 mengenai proyeksi permintaan kamar hotel dari tahun 2016 sampai tahun 2025 yang berasal dari sumber data olahan. Dari keseluruhan kegiatan analisis hubungan permintaan penawaran dapat diketahui bahwa di daerah Talawi Hilir Kota Sawalunto usaha akomodasi masih memiliki peluang untuk didirikan. Hal tersebut terbukti dengan adanya peningkatan jumlah permintaan kamar setiap tahunnya, yang menandakan bahwa akomodasi akan terus dibutuhkan dan berkembang dengan pesat. Bagian G, yaitu pesaing. Jika dilihat dari sekitar lokasi proyek Selarang Hotel, terdapat bangunan hotel yang selevel, yaitu Paris City Garden Hotel, Kasombilin Hotel, dan homestay lainnya. Hotel-hotel ini selanjutnya akan menjadi acuan untuk pembangunan fasilitas operasional Selarang Hotel Sawalunto. Bagian H, yaitu produk. Lahan kosong yang berada di Talawi Hilir akan dibangun hotel bintang 3 yang bernama Selarang Hotel dengan luas total area terbangun 4.033 meter pangkat 2 dengan tinggi 13 meter. Direncanakan hotel ini memiliki 57 kamar. Lantai 1 dipergunakan untuk lobi, restoran, laundry, office, kitchen, dan souvenir shop. Lantai 2 untuk pantry, hall daycare, office, koridor, dan guest room yang mana 5 kamar deluxe, 10 kamar standar. Hotel ini memiliki 3 tangga yang berada di dalam gedung. Desain Selarang Hotel pada keseluruhan dapat dilihat pada tampilan gambar teknis Selarang Hotel. Bagian I, untuk harga yang ditawarkan pada Hotel Selarang Hotel cukup bervariasi tergantung dari tipe kamar yang disewakan. Berikut ditampilkan pada tabel 7 mengenai room rate Selarang Hotel. Tipe kamar terdiri dari standard room berjumlah 25 kamar, deluxe room berjumlah 17 kamar, grand deluxe room berjumlah 10 kamar,
dan suite room berjumlah 5 kamar dengan ketentuan harga yang tercantum. Bagian K, segmentasi pasar. Adapun segmentasi pasar digunakan selarang hotel diantaranya segmentasi geografis, psikologis, dan demografis. Target pasar selarang hotel adalah wisatawan domestik dengan kelas ekonomi menengah. Adapun analisa SWOT-nya meliputi untuk strike selarang hotel yaitu fasilitas hotel yang cukup lengkap, memadai, harga yang kompetitif, lokasi yang strategis, kebersihan dan kenyamanan. Untuk weakness-nya, promosi yang belum efektif dan berkesinambungan, jumlah kamar yang sedikit kurang memenuhi permintaan tamu. Untuk opportunities-nya yaitu bekerja sama baik dengan supplier, kondisi alam yang menjadi daya tarik bagi para wisatawan yang datang. Untuk trade-nya yaitu akses tempat menuju tempat wisata cukup jauh sehingga menyulitkan wisatawan untuk menuju ke tempat wisata. Untuk strategi pemasaran berdasarkan analisis SWOT yaitu SO strategi, weakness strategi, WO strategi, ST strategi, dan BT strategi. Keputusan strategi melihat kondisi usaha yang baru akan didirikan dan bersaing dengan usaha-usaha yang lain sejenis setelah lama bersaing, maka digunakan beberapa strategi, yaitu strategi produk differentiation, di mana produk hotel didirikan terdiri dari tipe kamar yang desain yang unik sehingga membuat tamu merasa nyaman. Lalu strategi reaktif dan proaktif, dan yang terakhir strategi promosi meliputi melakukan publikasi reguler di media massa, menyebarkan flyer di kawasan objek wisata, dan mempromosikan semua produk secara online. Bab 4 mengenai aspek teknis dan operasional. Bagian A, perencanaan hotel dengan nama Hotel Selarang Hotel, lokasi Kota Sawah Lunto, peruntukan untuk hotel, luas tanah 701 meter pangkat 2, harga tanah 600.000, luas total area 4.033 meter pangkat 2, jumlah lantai 4, jumlah kamar 57. Selanjutnya mengenai jumlah bangunan dan alokasi peruangan. Dalam pembangunan Selarang Hotel, kami telah sepakat berencana membuat kamar sebanyak 57 kamar yang terdiri dari 4 tipe kamar yaitu Standard Room, Deluxe Room, Grand Deluxe Room, dan Suite Room. Instalasi listrik, air, dan besar daya. Yang pertama, listrik dan genset, sumber energi genset. Yang kedua, air. Yang ketiga, sistem perpipaan. Keempat, sistem sirkulasi udara. Dan yang kelima, sistem informasi manajemen. Selanjutnya bagian E yaitu aspek operasional, meliputi aspek back office yaitu ada Human Resource Department atau HRD, Accounting Department, Engineering Department, Marketing Department, dan Purchasing Department. Selanjutnya ada aspek front of the house yaitu ada Front Office Department yang terdapat dari beberapa sesi seperti reservation atau reception, officer, office cashier, concierge information, dan guest relation officer. Bagian B yaitu housekeeping department terbagi juga dalam beberapa sesi yaitu floor, section public area, section linen, laundry section, florist section and garden, dan swimming pool section. Bagian C yaitu Food and Beverage Department. Food and Beverage Department dibagi juga beberapa bagian yaitu Food and Beverage Product dan Food and Beverage Service. Bagian D yaitu Security Department yang bertugas menjaga keamanan hotel maupun tamu selama menginap 24 jam. Bab 5 bagian aspek organisasi manajemen. 5.1 Profesionalisme pelayanan meliputi elemen-elemen umum dalam organisasi. Secara umum adalah kumpulan dari dua orang atau lebih yang mengikatkan diri dengan satu tujuan bersama secara sadar serta hubungan kerja yang rasional. Dalam organisasi ada beberapa hal yang harus dimiliki agar memberikan kemajuan pada organisasi tersebut, meliputi
nilai dan visi misi, aturan, profesionalisme, insentif, sumber daya, rencana kerja, dan partisipasi. Selanjutnya, badan organisasi dapat dilihat daripada tampilan berikut. Lalu, cara pengambilan putusan. Selanjutnya, terdapat SOP tiap departemen. Lalu, ada pembagian karyawan. Selanjutnya, ada sistem penggajian karyawan dan pihak manajemen. Dan berikutnya bab 6 mengenai aspek keuangan. Terdiri dari komponen biaya investasi, yaitu rasionya building sekitaran 1.478.563.500, mechanical dan electrical yaitu 739.281.750 rupiah, FFE sebesar 591.425.400, kemudian pre-opening expenses dengan yaitu 59.142.540, working capital 880.713.810. Berikut ditampilkan tabel komponen biaya investasi yang meliputi building, mechanical, dan electrical, FFE, pre-opening expenses, dan working capital. Dengan total debit 761.123.590, total equity 1.095.275.410, dan total keseluruhan 1.856.399 rupiah. Sumber dari data olahan. Untuk proses pembangunan selarang hotel akan memakan waktu 15 bulan, yang mana pembangunannya dihitung mulai dari awal Februari 2023 sampai pada tahap awal operasional atau soft opening yang diperkirakan dapat dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2024. Dalam pengalokasian modal, selarang hotel melakukan pemodalan dengan dua cara, yaitu modal sendiri dan modal pinjaman bank. Berikut rincian pengalokasian modal selarang hotel yang dapat dilihat pada tabel komponen biaya investasi atau tabel 6.2. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.